nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi, kemudian ada nilai yang diperankan atau enacted values, nilai dan norma yang dimiliki karyawan. Contoh, sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan. Jadi, nilai itu sendiri, kemudian nilai yang mendukung, kemudian nilai yang diperankan. Ya, jadi nilainya itu sendiri, kemudian ada dukungan, lalu kemudian bagaimana nilai itu tercipta atau terbentuk atau keluar atau muncul dari orang-orang yang berada di dalam organisasi. Fungsi utama budaya organisasi sebagai proses integrasi internal, budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Juga sebagai proses adaptasi eksternal, budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Jadi kalau kita bilang peran rumah sakit berbasis syariah itu apa sih? Satu saja sebenarnya menurut saya, dan dia bersifat internal, juga adalah proses adaptasi eksternal. Apa itu dakwah? Dakwah, ya, dakwah bil haq. Jadi proses integrasi internal dan proses adaptasi eksternal, dua-duanya muncul sebagai fungsi budaya organisasi dalam rumah sakit Islami itu adalah dakwah. Semua yang diucapkan, semua yang dilakukan adalah dakwah. Ya, nilai-nilai nilai-nilai baik itu nilai-nilai dasar yang memang sudah ada di Al-Quran dan hadis, lalu kemudian ditulis sebagai aturan standar yang harus diikuti oleh seluruh instrumen organisasi. Lalu kemudian yang muncul dan dilihat oleh orang-orang di luar yang non-Muslim, ya, itu semua untuk kejayaan Islam. Empat, fungsi budaya organisasi secara internal, memberikan identitas organisasi kepada karyawannya, memudahkan komitmen kolektif, mendukung stabilitas sistem atau hubungan sosial antar personal, memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Ini jelas ya, saya kira jelas sekali. Dua, sifat budaya organisasi yang adaptif dan tidak adaptif. Ini juga tidak terlalu sulit untuk dipahami, saya kira, ya, budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi, budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Bagaimana budaya ditanamkan dalam organisasi? Ini ada banyak cara ya. Ada banyak cara dengan filosofi, visi misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Jadi nggak bisa memang kalau mau membangun satu sistem pelayanan berbasis syariah, ya memang sudah harus mulai dari rekrutmen, merekrut orang-orang, ya, tertulis di filosofi, di visi misi, di nilai-nilai. Ya. Kemudian kedua, mendesain ruang kantor, lingkungan, dan bangunan. Ruang kantor, lingkungan, dan bangunan seperti apa ya yang Islami? Bersih. Ya. Kalau lihat saja di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu tersirat sangat jelas ya. Kalau dalam hadis Islam itu indah dan mencintai keindahan, kan? Itu saja. Satu hadis itu saja, belum lagi yang lain-lain. Menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. Rumah Sakit Islam Faisal.
nanti nggak tahu rumah sakit UIN itu namanya apa ya? Eh apa klinik klinik apa sih yang apa nama kliniknya UIN yang di sampingnya FKIK itu Asihah ya, klinik Asihah kan? Sistem penghargaan, simbol status dan kriteria promosi, cerita, legenda, dan mitos tentang peristiwa atau orang-orang penting. Boleh juga melalui program pelatihan dan pengajaran oleh para supervisor atau manajer. Teladan, sikap pimpinan, kemudian melalui sistem dan prosedur organisasi, melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Kalau kita lihat slide ini, sebenarnya membangun sistem pelayanan kesehatan Islami cukup mudah ya, artinya banyak cara dan upaya itu dilakukan. Upaya itu dilakukan ya. Kalau kita lihat dari 9 kriteria ini, ya sebenarnya kalau seperti Rumah Sakit Islam Faisal atau Rumah Sakit Ibnu Sina itu saya kira sudah memenuhi banyak kriteria ya, dari filosofi, visi misi, nilai. Kalau sudah rumah sakit Islam ya pasti meskipun secara keseluruhan mungkin ada bagian-bagian tertentu yang masih belum ya. Ini saya kira bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Nah, ini yang terakhir nih. Ini juga bisa dibaca. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut? Sebelum kita lanjut, saya ingin kembali mengingatkan ya tugas. Jadi besok Rabu dan Kamis saya tidak lagi memberikan materi. Kita tidak usah bertemu di Zoom lagi. Kita selesaikan hari ini. Silahkan memanfaatkan waktu Rabu dan Kamis untuk menyelesaikan tugas. Keempat materi yang saya sampaikan hari ini dan kemarin ada berapa ya? 2 ya. Hari ini juga 2 yang baru tambah lanjutan kemarin totalnya 4. Itu semua menjadi bahan ya, menjadi bahan. Nanti di bagian terakhir kita diskusi khusus tentang tugas itu ya, biar untuk meyakinkan bahwa tidak ada lagi yang bingung. Pertanyaan sampai di sini sambil saya share materi yang baru. Jadi kemarin materi pertama kemarin apa ya? Pengantar manajemen ya. Pengantar manajemen, kemudian sekilas tentang Mukisi, tentang rumah sakit syariah, kemudian budaya organisasi, kita ke sini dulu ya. Sebelum nanti lanjutan materi yang kemarin kita jadikan penutup. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya share screen lagi. Masih tetap manajemen yang berbasis syariah, tetapi saya ingin menunjukkan sebenarnya apa yang bisa kita lakukan ya.
bagaimana kita menyiapkan manajemen Yankes berbasis syariah dari sisi kesehatan masyarakat. Salah satu luaran yang diharapkan dari sarjana kesehatan masyarakat adalah ia mampu menjadi leader yang baik. Ya. Kita setuju ini ya. Saya mau minta komitmennya dulu. Anda semua siap jadi SKM kan? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Kalau salah satu luaran kompetensi yang paling penting, salah satu kompetensi yang paling penting yang ada di Miracle itu adalah leadership, kepemimpinan. Ya. Bagaimana Anda semua ketika menjadi sarjana kesehatan masyarakat itu mampu menjadi pemimpin organisasi, mampu memanage, ya. Di sini peran kita, karena manajemen rumah sakit Islam yang baik itu adalah dia harus punya good Islamic leadership, ya. Kepemimpinan yang baik, kepemimpinan Islami yang baik itu mudah sebenarnya buat kita karena kita punya patronnya. Siapa? Kita punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah memimpin? Teladani saja cara-cara Rasulullah memimpin. Ya, karena manajemen rumah sakit Islam yang baik itu yang kemudian bisa menjadikan Al-Quran dan hadis menjadi nilai-nilai mendasar dan menjadi budaya organisasi yang kuat, itu butuh pemimpin Islam yang baik. Dan itu Anda semuanya, ya, pemimpin Islam yang baik di sektor kesehatan. Anda lah calon-calon pemimpin itu. Ya. Pemimpin Islam yang baik harus punya pengetahuan Islam yang baik. Siapa Anda, mahasiswa Kesmas, yang kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin? Kan? Mana yang harusnya menjadi leader dan kepemimpinan yang baik? Anda mahasiswa Kesmas UIN Alauddin dari universitas yang tidak berbasis Islam. Kan itu pertanyaan sederhana sekali sebenarnya, itu hal yang sederhana sekali, ya. Jadi kesempatan Anda benar-benar, peluang Anda untuk betul-betul tadi ada hakikat budaya, fungsi budaya organisasi, ada fungsi dakwah. Ada fungsi dakwah, maka ketika Anda menjadi pemimpin Islam dengan pengetahuan Islam yang baik, bisa menjadi uswatun hasanah, itu bisa dibilang Anda sudah menjalani jembatan dakwah, kan, gitu ya. Nah, salah satu ciri pemimpin Islam yang baik, yang bisa menjalankan manajemen rumah sakit Islam juga harus punya good Islamic entrepreneurship. Jadi punya jiwa wirausaha yang Islami. Karena rumah sakit Islam dengan segala tantangannya, konsep pelayanan kesehatan Islami dengan segala keterbatasannya, itu bisa berkembang kalau pemimpinnya, leadernya punya jiwa wirausaha yang baik, ya, tentu juga yang berbasis Islam. Kenapa? Biar tidak rugi, biar bisa berkembang dan bisa bersaing, gitu. Karena di
bagaimanapun eh, rumah sakit Islam itu tetap harus profit ya, tetap profit oriented supaya dia bisa berputar, betul-betul bisa menjalankan ya, menjalankan konsep pelayanan Islami yang sesungguhnya. Kalau enggak, ya enggak bisa, dia tidak bisa berkembang. Lama-lama mati. Kalau manajemennya tidak jalan, tidak mati dia, ya, rugi. Kemudian mampu berbahasa asing, ya. Bahasa Inggris itu wajib sebenarnya harus dikuasai. Minimal bisa berkomunikasi. Apalagi plusnya Anda ini harusnya mampu berbahasa Arab. Kayak gitu. Jadi kalau dipikir, kalau kita dudukkan baik-baik, sesungguhnya peran Anda juga ada di pundak Anda sekalian, bersama dengan mahasiswa keperawatan, bersama dengan mahasiswa kebidanan, bersama dengan mahasiswa farmasi, bersama dengan mahasiswa kedokteran. Jadi posisi Anda sama semua, ya. Betul-betul harus memanfaatkan kesempatan ini. Sembilan 95% penduduk Indonesia adalah Muslim, kan? Jadi jangan nafikan peran Anda semua, ya. Jangan nafikan peran Anda semua. Saatnya sekarang Anda betul-betul belajar. Karena peran Anda sesungguhnya luar biasa. Tapi kan persyaratannya harus begini, ya. Tapi tidak ada yang tidak bisa, kan? Bagaimana karakter kepemimpinan Rasulullah? Ini must prioritize the needs of his society over his own. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tidak egois, bawahan sejahtera dulu baru dirinya, ya. Ini sulit sekali. Tapi kalau Anda punya jiwa-jiwa kepemimpinan seperti ini, Anda akan dicintai. Tapi ini harus diasah, ya, harus diasah. Apa karakter kepemimpinan Rasulullah yang lain? Guarding all elements, mengayomi semua kelompok, semua golongan. Muslim dan non-Muslim. Gimana itu? Saya berharap nanti di tugas kalian ada yang membahas ini, ya. Bagaimana sih Muslim dan non-Muslim mendapatkan pelayanan? Saya berharap saya membaca mungkin 1, 2, 3, ada perspektif Anda semua, Anda sebagian dari Anda yang tertulis di tugas nanti. Non-discriminative leadership. Pemimpin yang tidak mendiskriminasi, tidak boleh mendiskriminasi. Pasien kaya miskin dilayani sama baiknya. Ada prinsip keadilan, ya, yang berjalan. Kemarin kita diskusi tentang, ada yang bertanya tentang BPJS, kan? BPJS sudah seperti ini. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak, ya. Pemimpin yang baik ini saja sebenarnya. Kalau mau mudah mengingat itu fast, ya. Fast itu cepat. Fast dalam bahasa Inggris cepat. Fatonah, dia smart, dia cerdas, amanah, dia terpercaya, dia sidik, benar, tidak suka dusta, tidak suka bohong, dia tablik.
tablik itu dia pandai berkomunikasi, mahir dalam berkomunikasi. Ditambah bil hikmah ya, dan bijaksana ya. Bagaimana mendapatkan karakter-karakter ini? Asah, latih dengan baik ya. Kalau mau fatonah, mau smart, mau cerdas, banyak membaca, banyak belajar, banyak berdiskusi. Kalau mau fatonah, ini amanah harus dilatih, tidak bisa, mesti ditanamkan ya. Mendapatkan kepercayaan harus juga tidak berbohong, tablik pandai mengkomunikasikan. Tiga, ini yang penting ya. Berikutnya 3 dimensi manajemen syariah, 5 asas manajemen syariah, dan bagaimana prinsip manajemen umum. Prinsip manajemen umum kemarin sudah saya sampaikan. Konsep pelayanan Islami pengantarnya sudah ada juga. Mari kita lihat bagaimana dimensi manajemen syariah dan 5 asas manajemen syariah ya. Nah, ini aspek pembiayaan. Kalau Anda searching manajemen rumah sakit pelayanan kesehatan Islami atau rumah sakit Islam, itu banyak sekali skripsi teman-teman dari mahasiswa ekonomi, PB, ekonomi syariah yang membahas tentang ini. Bagaimana aspek pembiayaan rumah sakit Islam. Dana halal, non-riba, asuransi syariah, BPJS, bagaimana memanfaatkan wakaf, zakat, infak, sedekah. Kemudian ada juga yang dari pemerintah. Ya. Ini tidak dipelajari loh di prodi lain. Ini salah satu plusnya Anda ini. Juga harus tahu tentang bagaimana pembiayaan syariah di rumah sakit Islam. Karena kita bicara manajemen. Manajemen dia tidak bilang, Anda kan tidak bisa tidak. Karena ini menjalankan rumah sakit syariah, rumah sakit Islam, harus paham ya, dana halal. Sumber dana dari mana? Dana haji yang menjadi SBN, surat berharga syariah negara. Surat berharga syariah negara. Sumbernya dari dana abadi pembiayaan haji. Halal enggak tuh? Nah, itu debatable ya. Kita debat. Non-riba, asuransi syariah, asuransi kesehatan, BPJS. Syariah enggak? Kan jadi perdebatan kita. Ini menarik semua untuk menjadi pokok bahasan, sebenarnya bahasan skripsi Anda, terutama yang dari peminatan ARS nih, ARS, AKK. Menarik sekali. BPJS. Dana pemerintah. Dana perintah dari mana? Utang luar negeri. Halal enggak tuh? Coba. Kan? Wakaf, zakat, infak, sedekah. Ini dana umat. Ya, dana umat yang dikelola oleh badan-badan wakaf, badan zakat, badan infak. Yang bisa dialirkan untuk membiayai sektor kesehatan melalui rumah sakit Islam. Ini harus paham ya. SKM, alumni UEN Alauddin Makassar. Nah, tantangannya besar kan, tapi hebat. Kalau bisa menjelaskan hal-hal seperti ini, saya detail. Tidak ada di FKM lain. Di FKM lain tidak belajar soal ini. Jadi bersemangatlah Anda semua.
para mahasiswa. Sistem keuangan non-ribawi. Wajib menggunakan perbankan syariah. Hindari bank konvensional. Kemudian menjalankan akuntansi syariah. Ini harus belajar sama orang ekonomi. Sebenarnya mata kuliah ini harusnya setengah, ya, mungkin 1-2 kali pertemuan dibawakan oleh dosen Febi ya untuk menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana sistem perbankan syariah, akuntansi syariah. Tapi sebagai orang Kesmas kita tidak juga mesti harus memahami ini secara detail, ya. Paling tidak kita tahu konsep-konsep dasarnya dan memahami bahwa manajemen rumah sakit Islam itu harus menjalankan sistem akuntansi syariah. Nanti biarlah orang akuntan alumni FEBI yang menjalankan ini, tapi Anda semua yang insya Allah nanti akan menjadi top manager, top manajemen, akan menjadi pimpinan, akan menjadi direktur Rumah Sakit Islam UIN Alauddin Makassar, harus paham kan bahwa itu akuntansi syariah, itu perbankan syariah, gitu kira-kira. Oke ya, nih calon-calon direktur Rumah Sakit UIN Alauddin ini nantinya ini masa ngambil dari luar. Nanti kalau direktur Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar dari luar, kalian protes ya. Bilang yang dari luar itu tidak belajar tentang manajemen pelayanan kesehatan Islam. Nih, Quran Surah Al-Jasiyah ayat 18. Artinya kurang lebih, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari semua urusan, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Dasarnya jelas, kenapa pelayanan kesehatan Islami berbasis syariah itu harus kita betul-betul perjuangkan. Ya. Konsep pelayanan Islam al-yasru, at-tadarruj, al-ihsan, mardatillah. Apa itu al-yasru? Melancarkan, mempermudah, menyenangkan, tidak ribet. Ini pelayanan yang al-yasru. Kalau tidak ada BPJS-nya, boleh tidak mendapatkan pelayanan kesehatan? Boleh. Ada mekanismenya. Nggak mesti pakai BPJS. Jadi kira-kira begitu ya. Nanti saya berharap nanti di tugas ini masing-masing menjelaskan konsep pelayanan yang al-yasru ini dengan bahasa masing-masing ya. Silahkan searching, buka Al-Quran, buka hadis, bagaimana sih al-yasru itu dijelaskan dalam Al-Quran, dalam tafsir-tafsir, buka sebanyak-banyaknya buku tafsir. Ya, dalam tugas. Biar kalian paham betul-betul apa sih yang dimaksud dengan al-yasru. Bagaimana konsep al-yasru dalam Al-Quran yang menjadi salah satu nilai dalam pelayanan kesehatan Islam. Ya, catat baik-baik. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dibuat sulit? Kalau yang banyak sekarang kan kalau bisa dipersulit, kenapa harus dibuat mudah? Kalau konsep al-yasru, kalau bisa dipermudah, kenapa harus berbelit-belit, kenapa harus ribet, kenapa harus panjang prosedurnya, kenapa harus terlalu birokratis? Harus ada pengantar ini, itu, dan lain sebagainya. Mati nih pasien, baru dilayani, karena harus ada ini, harus ada itu, dan lain sebagainya. Kira-kira itu bagaimana ya konsep al-yasru dalam hal-hal seperti itu? Semua menuangkan dalam tugas. Saya
ingin sekali mendengarkan buah-buah pikiran kalian semua. Sudah semester 5 kan? Kemudian konsep at-tadarruj, sesuai tahapan. Ya, gradual pengobatan penyakit harus berdasar derajat sakitnya. Masih bisa lahir normal, harus sesar, operasi. Ya. Padahal dalam konsep yang itu ya ada juga pendekatan Islam di dalamnya. Konsep al-ihsan, bekerja sebaik mungkin. Ihsan itu terbaik. Sesuai SOP berdasarkan keilmuan yang baik, profesional, evidence based, bukan asumsi, ya. Inilah kenapa Anda harus pintar, Anda harus cerdas, Anda harus banyak baca. Ya, karena harus berdasarkan keilmuan, bekerjanya harus profesional, harus evidence based. Kemudian konsep mardatilah, hanya berharap ridho dari Allah. Ya. Berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan bekerja rasional tetapi melanggar syariah. Ini konsep-konsep layanan kesehatan berbasis syariah. Berasas manajemen syariah, uhuwah adalah maslahah, tawazun, sumuliyah. Ya. Dimensi ma'rifat yang harus aku tahu dan pahami, kekuatan dan kelemahan diri, visi misi, target yang akan dicapai, kompetitor, teman, kemudian mampu melakukan analisis SWOT. Ya. Kalau di ma'rifat itu kan sebenarnya standarnya adalah siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Kan begitu ya di ma'rifatullah itu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini sebenarnya dasarnya. Maka mengenali diri itu yang ini. Dimensi ma'rifat di situ maksudnya. Dimensi syariat bahwa dalam bekerja ya ini tadi kan tadi sudah disebutkan ya bagaimana bekerja dengan ihsan itu cerdas, tuntas, profesional, ikhlas. Dimensi hakikat, nah ini kan dimensi manajemen ini kan. Coba Anda perhatikan dimensi hakikat yang merencanakan, mengkoordinasi, membimbing, mengevaluasi. Ini manajemen toh? Kemarin yang di pengantar manajemen itu dimensi hakikat. Ya. Sudah selesai. Nah, saya stop share dulu. Saya mau kita berdiskusi. Ada yang mau bertanya untuk memancing diskusi? Silakan. Saya ingin kembali ke tugas untuk memancing diskusi. Saya tidak akan saya merubah itu ya. Saya tidak akan menuliskan secara detail apa yang harus kalian buat di dalam tugas. Tapi tulis baik-baik sekarang. Saya sebutkan. Tadi juga sudah saya bilang. Saya ingin membaca pandangan-pandangan, buah-buah pikiran kalian sebagai mahasiswa semester 5, Prodi Kesmas, UIN Alauddin Makassar, tentang konsep pelayanan kesehatan Islami.
Itu saja. Buat singkat saja, minimal 3 halaman, maksimum 5 halaman. Minimal 3 halaman, maksimum 5 halaman. Tidak usah panjang-panjang. Dasarnya apa? Dasarnya adalah slide-slide yang sudah saya sampaikan. Ada 4 slide yang sudah saya sampaikan, satunya masih setengah. Setelah ini kita selesaikan yang terakhir. Silahkan buat bagaimana pendapat atau buah-buah pikiran kalian tentang manajemen pelayanan kesehatan Islami. Silahkan tulis apa saja. Boleh misalnya berkaitan dengan peran, bagaimana peran Anda, ya. Misalnya apa yang harus Anda siapkan, tapi selalu diawali dengan definisi ya. Jelaskan lebih dahulu apa itu manajemen pelayanan kesehatan Islami. Nanti mungkin saya tetap akan share, tapi tidak detail. Saya nanti akan share mungkin poin-poin yang saya harapkan muncul dari tulisan kalian. Mungkin ada 3-5 poin. Nah, dari tugas itu, saya tidak berharap semua poin-poin itu ada. Ya, paling tidak 2 atau 3 dari 5. Kalau ada yang mau menuliskan sampai 5, misalnya 1 halaman, 1 poin, ya, silahkan. Ya, jadi seperti sebuah kerangka tulisan nanti yang saya akan sampaikan. Nanti saya share di grup untuk bahan belajar besok dan lusa. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Maaf Ibu, deadline-nya jam berapa nanti Bu? Deadline-nya itu hari Kamis, Jumat pagi lah boleh. Jumat pagi sebelum Ibu Irvi memulai menyambung mata kuliah ya. Jumat pagi. Bu, dikumpulnya via Lentera Bu atau gimana Bu? Tidak, kumpulnya nanti lewat ketua kelas. Nanti ketua kelas akan menyusun file-file itu menyatukan sesuai dengan nomor urut, ya. Sesuai dengan nomor urut. Nanti ketua kelas mana Agil? Nanti Agil akan mengumpulkan, nanti tugasnya dikumpul ke Agil. Nanti Agil yang menyatukan tugas-tugas itu ke dalam satu file yang di PDF-kan, ya. Jadi nomor urut 1 siapa, nanti nomor urut 2 tugasnya siapa, nomor urut 3 tugasnya siapa, tapi dikumpulkan dalam satu file yang di PDF-kan. Jadi mudah saya untuk membaca, memeriksa dan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan, ya. Jika ada yang kenapa? Ya, Agil. Saya batas kumpulnya ke Ibu jam berapa, Bu? Batas kumpul oh iya ya, betul. Jumat pagi Agil kumpul ke saya. Jadi terserah Agil mengatur dengan teman-teman, mungkin batas waktu pengumpulan ke Agil boleh tanggal 16 sore ya, biar Agil bisa ada waktu malam mungkin untuk menyatukan bahan-bahan itu. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya tetap menunggu terakhir itu Jumat pagi sudah ada di saya dari Agil tugasnya ya. Nah, saya ingin memberikan penekanan sebagai latihan. Sebelumnya kalian belajar metodologi penelitian kan? Ya, Bu. Siapa yang ngajar? Ibu Titi, Bu. Ibu Titi. Ibu Titi mengajarkan Mendeley atau manajemen sitasi, manajemen reference manager.
Kalau Mendeley Bu sudah belajar dari semester berapa? Oh, sudah belajar, alhamdulillah. Berarti sudah bisa dipakai ya. Nanti kalau misalnya mensitasi silahkan gunakan Mendeley ya. Ya, Bu. Uh, ada nilai plus untuk yang menggunakan Mendeley ya. Ada nilai plus untuk menggunakan Mendeley karena itu adalah salah satu latihan kejujuran sebenarnya. Yang kedua, jika ini catat baik-baik ya. Jika saya menemukan ada kesamaan satu tugas si A dan si B atau si C dan si D, dua-duanya saya tidak beri nilai. Ya. Saya tidak menilai seberapa hebat Anda menulis, menuangkan ide dan pikiran karena tidak semua orang mampu. Tapi Anda harus belajar dan berlatih dengan kejujuran. Ya. Karena kalau dari sekarang Anda tidak belajar untuk itu, bagaimana Anda mau menjadi manajer di pelayanan kesehatan yang berbasis syariah? Ya. Jadi silahkan gunakan kemampuan masing-masing. Yang merasa kurang, kejar. Tidak ada yang tidak bisa, ya. Baca sebanyak-banyaknya, cari sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya saya tidak membatasi dimensi topik apa yang boleh kalian tulis. Saya hanya akan membuat poin-poin, kalau boleh ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ya, kalian mau menambahkan, silahkan. Kalian mau mengambil sebagian dari itu, silahkan. Tetapi intinya adalah silahkan berusaha semaksimal mungkin menjelaskan dengan baik, ya. Sebagai latihan bekerja secara ihsan, bekerja secara profesional, evidence based, tidak pakai asumsi, ya. Makanya perlu citasi kan. Kita mengutip orang, tapi boleh kita pakai pikiran kita sendiri setelah kita mengutip. Ya, tidak apa-apa juga. Setelah kita mengutip, maka tambahkanlah dengan pikiran Anda. Lakukan itu dengan jujur apa adanya. Jadi sekali lagi, saya tidak murni menilai seberapa hebat Anda menuangkan pikiran, seberapa hebat Anda berkata-kata, dan menyampaikan fraksi-fraksi, fiksi-fiksi pikiran, kalimat dan lain sebagainya. Enggak, saya tidak melihat itu semata-mata, ya. Tapi ada nilai kejujuran yang akan saya cari, dan saya berharap saya menemukan banyak sekali insan-insan yang jujur dari kelas ini. Insan-insan hebat yang jujur, calon pemimpin yang luar biasa, ya, dari kelas Kesmas C ini. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada lagi yang bingung dengan tugas, ya? Ibu mau bertanya mengenai tugas, Ibu. Iya, silahkan. Kan tadi Ibu daftar pustakanya itu harus dari Mendeley. Nah, sementara Bu, laptopku itu error di Mendeley-nya, bisa citasi lewat Google Cendekia, Ibu. Boleh, ada boleh. langsung citasinya di situ, Bu. Boleh, bisa. Oh iya, Bu. Ya, Bu. Makasih, Yang penting Bu. menggunakan manajemen kepustakaan, ya, manajemen reference. Apapun tidak perlu Mendeley, boleh Zotero. Iya. Boleh. Ya, makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Tidak ada lagi yang bingung dengan tugasnya, ya? Kalau tidak ada lagi, kita sambung yang kemarin, ya, sebagai penutup, dan mudah-mudahan kemudian melengkapi pemahaman Anda dan juga merefresh pemahaman saya tentang pelayanan kesehatan berbasis syariah ini. Bismillah, saya share screen yang ini. Oke. Sudah kelihatan?
Belum Ibu. Belum, Ibu. Belum? Nggak kelihatan juga Nggak tadi. kelihatan. Oke, ini lanjutan dari yang kemarin ya. Lanjutan dari yang kemarin. Nanti yang sebelum-sebelumnya kalau mau review, silahkan dibaca ulang. Saya akan merapikan bahan-bahan ini, kemudian saya akan share di grup untuk bahan bacaan kalian dalam penugasan. Juga ada beberapa materi dalam bentuk PDF yang akan saya share. Nanti silahkan cari bahan aslinya yang mau mensitasi via Google silahkan, yang mau mensitasi via Mendeley silahkan menginput bahan itu di Mendeley library-nya masing-masing. Nah, kita lanjut di ketentuan terkait penggunaan bahan makanan, minuman, kosmetik ya. Jadi konsep halal betul-betul diterapkan di manajemen pelayanan kesehatan Islami, ya. Segala sesuatu jadi konsep halal itu menjadi salah satu faktor kunci. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram. Ya. Dalam kondisi terpaksa, darurat, penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed consent. Jadi boleh dalam kondisi darurat, tapi harus ada informed consent, ya, bahwa orang yang bersangkutan, pasien yang bersangkutan menerima segala konsekuensi lahiriah batiniah dari penggunaan obat-obat atau bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang haram. Termasuk vaksin sebenarnya. Ada enggak yang menandatangani informed consent sebelum divaksin? Enggak ada. Bu, Ya. Kenapa? apa tadi Bu terputus? Putus. Termasuk vaksin. Ada enggak yang menandatangani informed consent sebelum divaksin? Karena sesungguhnya Sinovac itu, sudahlah, kita tidak sedang membahas vaksin sekarang. Nah, ini terkait keuangan ya, keuangan syariah. Jadi, wajib hukumnya menggunakan perbankan syariah. Jadi, itulah kenapa perbankan syariah juga berkembang sebagai support system untuk rumah sakit syariah. Rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ya. Wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sertifikasi rumah sakit syariah dan implementasinya. Seluruh aktivitas rumah sakit syariah itu berdasar pada Muqasid al-Syariah al-Islamiyah. Maqasid al-Syariah al-Islamiyah. Ini ada yang dari pesantren tidak? Siapa yang dari pesantren? Agil, Apa? Bu. Agil? Agil, Bu. Agil, jelaskan apa itu Maqasid al-Syariah al-Islamiyah. Mana Agil? Hadir, Bu. Apa ini Agil? Maqasid al-Syariah al-Islamiyah. Baru dengar. Hah? Baru dengar sih, Bu. Baru dengar? Iya. Masa? Iya, Apa Bu. itu Maqasid? Hah? Maqasid itu
Nggak tahu juga, Bu. Baru dengar. Baru dengar. Iya, Bu. jauh-jauh dari pendapatan. Nah, pendapatan ini dipengaruhi oleh sektor produksi. Semakin banyak kita berproduksi, maka akan semakin banyak pendapatan yang kita oleh. Oh tuh, itu suara dari mana? Oh, suara dari Agil. Tujuan ya, makosid itu tujuan. Apa bahasa lainnya, bahasa Arabnya tujuan yang lain? Agil. Maqasid al-Syariah al-Islamiyah menurut Imam Satibi, tujuan ada 5 ya, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, memelihara harta. Jadi semua aspek-aspek syariah yang diterapkan, ini tujuannya, memelihara agama. Hifz ad-din, memelihara jiwa, hifz an-nafs, memelihara keturunan, hifz an-nasl, memelihara akal, hifz al-akal, memelihara harta, hifz al-mal. Makanya semuanya harus obatnya halal, bahan makanannya halal, aktivitasnya berbasis syariah. Karena ini yang harus dijaga, agama, jiwa, keturunan, akal, harta. Ini jelas sekali hukumnya dalam Islam. Ya. Nah, ini ada regulasi sertifikasi rumah sakit syariah. Sayangnya ini sulit sekali diakses. Saya mencoba mengakses dulu. Saya punya, tapi sudah sekarang entah kemana. Padahal ini ada detail sekali. Ada detail sekali disebutkan, terutama indikator ya. Indikator dan standar pelayanan minimal syariah. Mudah-mudahan nanti di penugasan ada yang ketemu ya. Ada yang ketemu. Tapi kalau tidak apa-apa, saya juga masih sedang berusaha mencari. Kalau ketemu nanti saya akan share ya. Yang detail, ini yang detail. Dulu untuk kepentingan pembelajaran itu hanya dipegang oleh teman-teman yang tergabung di Mukisi. Dan karena pada saat itu UIN Alauddin Makassar karena rumah sakitnya belum berdiri, jadi kita belum bisa bergabung dengan Mukisi karena ini memang dibuat sangat terbatas sekali ya. Ini yang tadi, ini sebenarnya bagian yang sangat penting ya. Mudah-mudahan segera ketemu. Saya juga masih sementara mencari yang detail. Standar-standar yang berkaitan dengan memelihara agama, ya, memelihara nafs, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara nasal, dan memelihara harta mal kita. Ada 33 standar yang berkaitan dengan hifz ad-din, hifz an-nafs ada 6, hifz al-aqal ada 6, hifz an-nasal ada 2, dan hifz al-mal ada 4. Ya. Dari 173 elemen penilaian, ada 13 standar dan 5 bab. Ini saya akan telusuri sampai dapat, sampai sekarang belum ketemu yang detailnya. Nah, bagaimana sih manajemen fasilitas yang syariah? Manajemen mutu ini yang penting ya untuk Anda semua, terutama yang ARS nih,
yang administrasi rumah sakit, yang bicara tentang manajemen mutu pelayanan kesehatan, itu ada standar syariahnya. Untuk para calon leader, standar syariah manajemen organisasi. Ini manajemen modal insani, sumber daya manusia ini ya. Nah, ini sumber daya keuangan dan manajemen pemasaran ini untuk teman-teman yang di FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang harus menguasai ini. Standar syariah akses pelayanan dan kontinuitas, standar syariah asesmen pasien ini oleh dokter dan perawat, standar syariah pelayanan pasien, perawat, dan lain-lain yang bersentuhan dengan pasien, standar syariah pelayanan obat nih untuk tenaga kefarmasian, standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian, ini yang kemarin saya sebutkan ya, tenaga rohaniawan, standar syariah pendidikan pasien dan keluarga. Nah ini teman-teman promkes nih, teman-teman promosi kesehatan, standar syariah pengendalian dan pencegahan infeksi nosokomil, teman-teman K3 nih, Kesling K3, pencegahan infeksi nosokomial, kan? EPID, nih promkes, ya, layanan obat, layanan pasien ini termasuk gizi sebenarnya. Pelayanan kontinuitas nih, dan secara keseluruhan harus dipahami oleh teman-teman administrasi kesehatan, administrasi kebijakan kesehatan, bagaimana standar-standar ini dibangun, apa dasar-dasarnya. Semuanya ada di Kesmas. Kalau dokter ya paling yang nomor 2, nomor 3 kan? Asesmen pasien, pelayanan pasien. Farmasi ini paling nih, pelayanan obat. Kedokteran, keperawatan, kebidanan ini paling nomor 2, nomor 3 kan? Asesmen pasien, pelayanan pasien. Pelayanan obat hanya orang farmasi. Ini orang dakwah mungkin, orang-orang agama dakwah. Orang dakwah tuh para ustadz. Ini promkes K3, KL, EPID, AKK. Oke. Tapi semuanya harus dipahami oleh SKM. Kelompok pelayanan 7 standar. Indikator mutu wajib syariah. Ya. Bentar ya. Pasien sakaratul maut terdampingi dengan talqin, mengingatkan waktu sholat, pemasangan DC sesuai gender. DC itu direct current ya, sesuai gender laki-laki, perempuan. Standar pelayanan syariah membaca basmalah pada pemberian obat dan tindakan, hijab untuk pasien, mandatory training untuk fikih pasien, adanya edukasi islami, pemasangan EKG sesuai gender, pemasangan hijab ibu menyusui, pemakaian hijab di kamar operasi, penjadwalan operasi efektif tidak terbentur waktu sholat. Yang mengatur ini semua siapa? Administrator kan? Yang menyiapkan bahan-bahannya nih semua siapa ya? Administrator kesehatan yang mengatur di level manajemen, di level
dokter, perawat sesuai posisinya masing-masing, bidan di kamar operasi. Ya. Tapi yang mengatur manajemen supaya ini bisa terlaksana ya kan Anda semua nantinya ya. Sertifikat halal food. Nih, orang gizi yang bisa menjelaskan ini. Halal food certificate. Instalasi gizi. Ini teman-teman gizi. Siapa ini di sini yang peminatan gizi? Nanti yang teman-teman gizi bisa menulis di tugas bagaimana konsep halal food di rumah sakit Islam. Rumah sakit Islam. Rumah sakit berbasis syariah. Sebelum lanjut, ya, nanti salah satu tugasnya boleh begitu ya, boleh. Tadi mana itu? Nih, ini kan tadi, ini boleh nih, misalnya salah satu nanti akan menjadi salah satu item yang saya harapkan muncul adalah bagaimana perspektif Anda berbicara pelayanan kesehatan berbasis syariah sesuai dengan minat masing-masing. Itu tadi yang di gizi ya bicara tentang konsep halal food certificate. Ini teman-teman di Promkes bicara tentang standar syariah pendidikan pasien dan keluarga. Bagaimana mengedukasi pasien dan keluarganya tentang hidup sehat secara syariah. Mana dasarnya dalam Al-Quran? Teman-teman Kesling K3 ini pengendalian pencegahan infeksi nosokomial. Yang mana sih itu? Menurut Anda, yang mana sih standar syariah pengendalian dan pencegahan infeksi nosokomial? Oh, sampah harus dipilah. Manajemennya seperti itu sudah Islamis sebenarnya, kan ada disebutkan. Tapi manajemen pelayanan kesehatan Islami ini mencakup semuanya dan menegaskan itu, meneguhkan itu, bahwa itulah ya Islam memang seperti itu. Kira-kira begitu ya, nanti penugasannya bisa begitu bentuknya. Laundry. Coba, bahkan laundry-nya pun ada sistem jaminan halal. Ini di Rumah Sakit Sultan Agung. Ini yang mengeluarkan siapa ya? Ini MUI yang mengeluarkan. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik. Apa hubungannya dengan laundry? Oh ya, mereka menggunakan sabun, pelembut, pengharum, pelembut yang bebas alkohol misalnya ya, yang dijamin halalnya. Sistem jaminan halal. Nah ini proses transaksi keuangan ya, kira nggak usah terlalu. Ini juga. Ini yang bagian ujung-ujung ini berkaitan dengan jasa syariah, keuangan syariah, penyusunan anggaran, alokasi anggaran. Tapi di ekonomi kesehatan, nah ini bisa menjadi dasar pemikiran ya, bahwa ada ekonomi syariah, akuntansi syariah yang diterapkan dalam manajemen pelayanan kesehatan Islami. Yang mana itu ya ini? Ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, ada prinsip keadilan, prinsip tauhid. Wah, luar biasa. Ketentuan pagu.
pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf. Saya kira cukup ini ya. Saya stop share. Mudah-mudahan semua bahan ini bisa membantu kalian membuka wawasan ya tentang konsep pelayanan kesehatan Islami ya. Dan lebih jauh silahkan memanfaatkan semua yang Anda miliki, kemampuan berpikir, internet yang Anda punya untuk searching, ya, buatlah yang terbaik. Bukan untuk mendapatkan nilai ya. Nilai itu hadiah. Jadi bukan untuk mendapatkan nilai-nilai itu hadiah, tetapi niatkan bahwa kalian betul-betul akan mengerjakan tugas dengan baik sebagai proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sehingga betul-betul manfaatnya ada keberkahan di situ dan insya Allah bermanfaat. Nilai itu hadiah. Kalau sudah mengerjakan dengan prinsip-prinsip itu, yakin saja pasti bagus dan nilainya pasti bagus. Itu pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi dan saya dengan mengelaborasi berbagai sumber untuk mempersiapkan mata kuliah ini ya juga ikut memberikan pembenaran, menguatkan bahwa segala sesuatu kalau niatnya kita ibadah, niatnya dakwah, niatnya untuk Islam, penguatan untuk nilai-nilai Islam, yakin saja pasti hasilnya bagus. Ya, saya kira itu saja dari saya, para mahasiswa sekalian, sebagai pembuka wawasan ya. Apa yang saya berikan itu hanya sebagian kecil dari ilmu yang bertebaran. Silahkan Anda mengeksplor sendiri, kemudian memperkaya pemahaman ya, kesempatan yang baik ini silahkan dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat betul apa yang sudah saya sampaikan. Itu saja ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada boleh kita tutup juga kuliah ini. Yang penting tidak ada lagi yang bertanya tentang tugas ya. Iya, Bu. Iya. Kalau ada yang masih belum jelas, silahkan tanya sama temannya, jangan tanya sama saya. Oke? Iya, Bu. Oke. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, ada? Bu, materinya Bu bisa diminta di mana Bu? Iya, materinya nanti saya kirim ke grup biar semua bisa akses ya. Saya urutan-urutannya itu agak berubah dari tahun lalu. Saya bawakan materi ini ada beberapa bagian yang saya tambah, jadi saya rapikan kembali dulu. Nanti saya share di grup. Insya Allah. Kalau saya belum share sampai besok pagi, tolong diingatkan, ya. Tolong diingatkan di grup saja. Silakan diminta. Baik. Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Dari saya sudah cukup. Mudah-mudahan juga kalian semua merasa cukup dan selamat mengerjakan tugas. Nanti Agil hari Kamis baru menghubungi Ibu Irvi ya untuk melanjutkan materi. Iya Bu. Ya,
Ya Bu. Nanti juga akan saya sampaikan ke Ibu Irvi secara langsung. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk fasilitas akun Zoom-nya yang tidak terputus hari ini. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada salah ya dari saya, dan saya tunggu tugasnya melalui Agil, melalui ketua kelas. Oke. Iya, Billahi Bu. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu Sama-sama. mau ambil dokumentasi, Bu, teman-teman. Oh iya. Yuk foto. Oke, Bu, ada 2 slide, Bu. Oke. Hitungan ya. Yang belum off cam, on cam. 1, 2, 3. Astagfirullah, salah. Maaf, Bu, ulang. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, Slide kedua. 2. Mukanya nggak kelihatan. Salah. 1, 2, 3. Oke, Bu. Sudah selesai, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah. Kan kalau adakah yang bisa jelas